Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas proyek rekayasa perangkat lunak, yaitu membuat Software Requirement Specification atau SRS tentang aplikasi TIK-TIK. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Intan Purrahmadan dengan NIM 13020220195 dari kelas B3 dan teman saya Anggi Alinka dengan NIM 13020220208 dari kelas B3. Tugas ini diampu oleh dosen Ibu Putri Lestari Lokapitasari Beluano Eskom MT. Baiklah, langsung saja. Di sini saya memiliki job desk sebagai tim pengembang aplikasi TIK-TIK atau Project Manager dan Analisis. Saya memiliki tanggung jawab yaitu untuk mengelola proyek, analisis kebutuhan, desain sistem, koordinasi dan kolaborasi, pengujian dan verifikasi. Kemudian teman saya bertanggung jawab untuk pengembangan perangkat lunak, pengujian dan debugging, implementasi fungsi utama, dokumentasi teknis, dan optimalisasi performa. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama, dokumen persyaratan. Dokumen ini menjelaskan tentang spesifikasi persyaratan perangkat lunak untuk aplikasi TIK-TIK, sebuah aplikasi manajemen tugas yang dikembangkan menggunakan model pengembangan Agile. Dokumen ini ditunjukkan kepada pengguna dan pengembang, yaitu analisis, penguji, pengelola, dan pengguna akhir. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk fase perencanaan sistem aplikasi TIK-TIK. Yang kedua, aplikasi cakupan produk. Aplikasi TIK-TIK dirancang untuk membantu pengguna mengelola tugas dan daftar tugas mereka. Fitur utama aplikasi ini meliputi penciptaan tugas. Pengguna dapat membuat tugas baru dengan judul, deskripsi, tanggal jatuh tempo, dan prioritas. Kemudian pengorganisasian tugas. Pengguna dapat mengorganisir tugas ke dalam daftar tugas, folder, dan proyek. Yang ketiga, penjadwalan tugas. Pengguna dapat mengatur pengingat untuk tugas dan menerima pemberitahuan saat tugas jatuh tempo. Yang keempat, berbagi tugas. Pengguna dapat berbagi tugas dengan orang lain dan berkolaborasi pada proyek. Yang kelima, pelacakan kemajuan. Pengguna dapat melacak kemajuan tugas mereka dan melihat berapa banyak tugas yang telah mereka selesaikan. Kemudian bagian 3, definisi akronim dan singkatan. Di sini terdapat beberapa definisi. Yang pertama itu tugas, adalah unit pekerjaan tunggal yang harus diselesaikan. Kemudian daftar tugas, kumpulan tugas yang terkait satu sama lain. Yang ketiga, folder, kumpulan daftar tugas yang terkait satu sama lain. Yang keempat, proyek, kumpulan tugas, daftar tugas, atau folder yang terkait dengan tujuan tertentu. Pengguna adalah orang yang menggunakan aplikasi TIK-TIK. Admin adalah pengguna dengan hak istimewa tambahan untuk mengelola aplikasi. Bagian keempat, referensi. Dokumen 1 menjelaskan tentang sistem database dari perangkat lunak TIK-TIK. Dokumen kedua menjelaskan tentang format penyimpanan data, dan dokumen ketiga memberikan pandangan yang sangat rinci tentang aspek-aspek pengembangan perangkat lunak. Yang bagian kelima, tinjauan bagian dokumen berikutnya. Bagian 2, deskripsi produk. Bagian 3, spesifikasi kebutuhan fungsional. Bagian 4, spesifikasi kebutuhan non-fungsional. Bagian 5, lampiran. Bagian 2 memberikan gambaran umum tentang produk TIK-TIK. Bagian 3 menjelaskan persyaratan fungsional aplikasi, yaitu fitur dan fungsional yang harus disediakan. Bagian 4 menjelaskan persyaratan non-fungsional aplikasi seperti kinerja, keamanan, dan kegunaan. Bagian 5 berisi lampiran seperti diagram use case dan glosarium. Kemudian, bagian deskripsi umum akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Baik, kita melanjutkan materinya. Itu 2, deskripsi umum. Deskripsi produk
Tik-Tik adalah aplikasi manajemen tugas yang membantu pengguna mengelola tugas dan daftar tugasnya. Aplikasi ini tersedia untuk berbagai platform, termasuk Android, iOS, desktop, dan Tik-Tik menawarkan berbagai fitur untuk membantu pengguna tetap teratur dan produktif, seperti 1. Pencipta tugas. Pengguna dapat membuat tugas baru dengan judul, deskripsi, tanggal jatuh tempo, prioritas, tag, dan catatan. 2. Pengorganisasian tugas. Pengguna dapat mengorganisir tugas ke dalam daftar tugas, folder, dan proyek. 3. Penjadwalan tugas. Pengguna dapat mengatur pengingat untuk tugas dan menerima pemberitahuan saat tugas jatuh tempo. 4. Berbagi tugas. Pengguna dapat berbagi tugas dengan orang lain dan berkolaborasi pada proyek. 5. Pelacakan kemajuan. Pengguna dapat melacak kemajuan tugas mereka dan melihat berapa banyak tugas yang telah mereka selesaikan. 6. Integrasi dengan kalender. Tik-Tik dapat diintegrasikan dengan kalender pengguna untuk melihat semua tugas dan acara mereka di satu tempat. 7. Sinkronisasi antar perangkat. Tik-Tik dapat disinkronkan antar perangkat sehingga pengguna akses tugas mereka di pun mereka berada. 2. Fungsi produk. Pengguna dapat membuat, mengedit, pengguna dapat mengatur tugas ke dalam daftar tugas, folder, dan proyek. 3. Pengguna dapat mengatur pengingat untuk tugas dan menerima pemberitahuan saat tugas jatuh tempo. 4. Pengguna dapat berbagi tugas dengan orang lain dan berkolaborasi pada proyek. 5. Pengguna dapat melacak kemajuan tugas mereka dan melihat berapa banyak tugas yang telah mereka selesaikan. 6. Pengguna dapat mencari tugas berdasarkan judul, deskripsi, dan tanggal jatuh tempo. 7. Pengguna dapat menentukan status, prioritas. 8. Pengguna dapat menyesuaikan. Sampai 9. Tik-Tik dapat diintegrasikan dengan berbagai aplikasi lain seperti Slack, Evernote, dan Google Calendar. Ketiga, batasan-batasan umum. 1. Ukuran file lampiran yang dapat dilampirkan ke tugas dibatasi 50 MB. Jumlah tugas maksimum yang dapat dibuat olehnya dibatasi hingga 5.000. 3. Jumlah daftar tugas maksimum yang dapat dibuat oleh pengguna dibatasi hingga 200. 4. Jumlah folder maksimum yang dapat dibuat oleh pengguna dibatasi hingga 50. Kelima, jumlah proyek maksimum yang dapat dibuat oleh pengguna dibatasi hingga 25. Keempat, asumsi dan ketergantungan. 1. Pengguna memiliki koneksi internet yang aktif. 2. Pengguna memiliki perangkat yang kompatibel dengan aplikasi Tik-Tik. Ketiga, pengguna memiliki akun Tik-Tik. Keempat, pengguna telah membaca dan memahami panduan pengguna Tik-Tik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan persyaratan umum. Persyaratan umum yang pertama yaitu persyaratan interface eksternal. Di sini ada user interface. Aplikasi Tik-Tik harus memiliki UI yang intuitif dan mudah digunakan. UI harus dirancang untuk berbagai platform, termasuk Android, iOS, desktop, dan web. UI harus dapat diakses oleh pengguna dan dengan disabilitas. UI harus dapat diterjemahkan ke berbagai bahasa. Yang kedua, antarmuka perangkat. Aplikasi Tik-Tik harus dapat berjalan pada berbagai perangkat, termasuk smartphone, tablet, laptop, dan desktop. Aplikasi Tik-Tik harus kompatibel dengan berbagai sistem operasi, termasuk Android, iOS, Windows, Mac, dan Linux. Yang ketiga, antarmuka komunikasi. Aplikasi Tik-Tik harus dapat berkomunikasi dengan layanan pihak ketiga seperti Google Cloud Platform, Amazon Web Service, dan aplikasi lain seperti Slack, Evernote, dan Google Calendar. Kemudian, persyaratan fungsional. Yang pertama ada fungsi login. Fungsi login terbagi menjadi dua, yaitu login input.
Pengguna harus dapat login ke aplikasi TikTik menggunakan alamat email dan kata sandi mereka. Yang kedua, pengguna harus dapat login ke aplikasi TikTik menggunakan akun media sosial mereka seperti Facebook, Google, atau Twitter. Yang ketiga, pengguna harus dapat mereset kata sandi mereka jika mereka lupa. Kemudian, fungsi login yang kedua itu verifikasi. Aplikasi TikTik harus memverifikasi identitas pengguna saat mereka login. Aplikasi TikTik harus menggunakan autentikasi dua faktor untuk meningkatkan keamanan mereka. Kemudian fungsi menu. Aplikasi TikTik harus memiliki menu utama yang menyediakan akses ke semua fitur utama aplikasi. Menu utama harus mudah dinavigasi dan digunakan. Pengguna harus dapat menyesuaikan menu utama agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Fungsi input proses output atau IPO. Yang pertama, fungsi input. Pengguna dapat memasukkan data ke dalam aplikasi TikTik melalui berbagai cara seperti keyboard, mouse, layar sentuh, dan suara. Berikut adalah beberapa contoh data input, yaitu judul tugas, deskripsi tugas, tanggal jatuh tempo, prioritas, tag, catatan, daftar tugas, folder, proyek, pengingat, dan pengaturan akun. Kemudian, fungsi proses. Aplikasi TikTik harus memproses data yang dimasukkan pengguna dengan benar. Berikut adalah beberapa contoh proses, yaitu menyimpan data ke database, menghitung tanggal jatuh tempo, mengirim pengingat, berbagi tugas dengan orang lain, menganalisis data untuk mendapatkan wawasan. Kemudian, fungsi output. Aplikasi TikTik harus menampilkan data yang diproses kepada pengguna dengan cara yang jelas dan mudah dimengerti. Berikut adalah beberapa contoh output, yaitu daftar tugas, kalender, grafik, pemberitahuan, dan laporan. Kemudian, persyaratan performa yang pertama itu responsif. Aplikasi TikTik harus merespon input pengguna dengan cepat dan tanpa penundaan yang signifikan. Yang kedua, berkinerja tinggi. Aplikasi TikTik harus dapat menangani beban pengguna yang tinggi tanpa mengalami penurunan kinerja. Yang ketiga, hemat baterai. Aplikasi TikTik harus hemat baterai dan tidak menghabiskan daya baterai perangkat pengguna secara berlebihan. Kemudian, atribut perangkat lunak. Yang pertama, kemampuan. Aplikasi TikTik harus memiliki semua fitur yang dijelaskan dalam bagian 2.2 deskripsi produk. Aplikasi TikTik harus dapat diperluas dengan fitur yang baru di masa depan. Kemudian keamanan. Aplikasi TikTik harus aman dan terjamin. Data pengguna harus dienkripsi dan dilindungi dari akses yang tidak sah. Aplikasi TikTik harus mematuhi semua peraturan privasi yang berlaku. Kemudian perawatan. Aplikasi TikTik harus mudah dirawat dan diperbaharui. Dokumentasi yang jelas dan lengkap harus tersedia untuk pengembang. Dukungan pelanggan yang responsif harus tersedia untuk pengguna. Baiklah, selanjutnya untuk bagian gambarnya akan dijelaskan oleh teman saya, Andi Alinka. Saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan entity relation diagramnya. Terdapat tabel yang dapat diidentifikasi sebagai tabel master dan tabel transaksi. Untuk tabel master, yaitu tabel pengguna, tabel proyek, tabel folder, dan tabel daftar tugas. Sedangkan untuk tabel transaksinya, yaitu tabel tugas, tabel komentar, tabel lampiran, dan tabel kolaborator. Untuk yang kedua, data flow diagram level 1. Alur diagramnya yang pertama, login dan verifikasi pengguna memulai dengan melakukan login. Sistem melakukan verifikasi terhadap data pengguna. Setelah verifikasi berhasil, pengguna mendapatkan akses ke sistem manajemen tugas, interaksi pengguna dengan sistem. Pengguna dapat melakukan berbagai tindakan dalam sistem.
yaitu buat atau mengedit tugas, organisir tugas, organisir folder, organisir proyek, mengatur pengingat, berbagi tugas, melacak kemajuan, mengatur pengaturan, simpan atau update data. Setiap tindakan pengguna terhadap berbagai modul ini menghasilkan data disimpan atau diperbarui di database terkait. Manajemen tugas menyimpan atau memperbarui data tugas. Manajemen daftar tugas menyimpan atau memperbarui data daftar tugas. Manajemen folder memperbarui data folder. Proyek menyimpan atau memperbarui data proyek. Penjadwalan tugas menyimpan atau memperbaharui data penjadwalan. Berbagi tugas menyimpan atau memperbaharui data berbagi tugas. Pelacakan kemajuan menyimpan atau memperbarui data pelacakan. Update lanjutan setiap terkait dapat menerima update dari data yang disimpan dalam database masing-masing. Untuk selalu menampilkan informasi terkini kepada pengguna, memudahkan dalam pengelolaan tugas, daftar tugas, folder, proyek, penjadwalan, berbagi tugas, dan pelacakan kemajuan. Secara keseluruhan, diagram ini menggambarkan alur kerja sebagai sebuah aplikasi tugas mulai dari login pengguna, interaksi dengan berbagai fitur aplikasi, hingga penyimpanan dan pembaruan data terkait di dalam sistem. Selanjutnya, untuk yang ketiga, state transition diagram. Alur diagramnya yaitu memulai aplikasi. Aplikasi dimulai pada keadaan ideal. Membuka aplikasi membawa mereka ke layar login. Di layar login, pengguna melakukan login. Jika login berhasil, pengguna diarahkan ke status terautentikasi. Dari terautentikasi, aplikasi memuat data pengguna dan membawa mereka ke layar beranda. Navigasi di layar beranda. Di layar beranda, pengguna memiliki beberapa opsi. Buat tugas, pengguna memilih buat tugas ke layar buat tugas. Edit tugas, pengguna memilih edit turahkan ke layar edit tugas. Lihat detail tugas. Pengguna memilih tugas tertentu untuk melihat detailnya dan diarahkan ke tugas. Pengaturan memilih membuka pengaturan dan diarahkan ke layar pengaturan. Logout. Pengguna inisiasi logout dan diarahkan ke keluar. Proses buat tugas. Layar buat tugas, pengguna memulai pada step masukkan detail. Pengguna dapat mengatur pengingat di atur pengingat. Lalu kembali ke masuk detail. Menentukan prioritas, ditentukan prioritas, lalu kembali ke masukkan detail. Menambahkan tag, tambahkan tag, lalu kembali ke masukkan detail. Setelah selesai, pengguna menyimpan tugas dan diarahkan ke status tugas dibuat. Dari tugas dibuat, pengguna kembali ke layar beranda. Proses edit tugas. Di layar edit tugas, pengguna memulai pada step ubah detail. Pengguna dapat memperbarui pengingat di perbarui pengingat, lalu kembali ke ubah detail. Memperbarui prioritas di perbarui prioritas, lalu kembali ke ubah detail. Perbarui tag di perbarui tag, lalu kembali ke detail. Setelah selesai, pengguna menyimpan perubahan dan diarahkan ke status tugas diperbarui. Dari tugas diperbarui, pengguna kembali ke layar beranda. Melihat detail tugas. Dilihat detail tugas, pengguna memulai pada tampilan pengguna dan memilih edit yang membawa mereka ke edit tugas. Dari edit tugas, pengguna dapat kembali ke tampilkan file. Pengguna bisa kembali langsung ke layar beranda. Pengaturan aplikasi. Di layar pengaturan, pengguna memulai pada set pengaturan umum. Pengguna dapat pergi ke pengaturan lalu kembali ke pengaturan umum. Pergi ke
pengaturan notifikasi, lalu klik ke pengaturan umum. Pengguna juga bisa kembali langsung ke layar beranda. Logout. Pengguna yang memilih logout di layar beranda dia keluar. Setelah logout berhasil, pengguna dibawa kembali ke layar login. Selanjutnya saya akan kembalikan ke teman saya. Baik, terima kasih. Itulah tadi hasil pemaparan materi kami tentang tugas SRS dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.